Shalom. Saya mulai ya Ibu. Saya sudah bisa mulai, Bu. Silakan Ibu Tina. Yang kami hormati dan kasihi dalam Tuhan Yesus, Ketua Umum Kingdom Family Indonesia, Ibu Evangelis Reverend Dr. Anita Giselubis, MBA, MA, CCI, Sekretaris Umum Kingdom Family Indonesia, Bapak Pendeta Raffles Mandiangan, MTH CCI, Bendahara Umum Kingdom Family Indonesia, Ibu Dr. Randa Barita Florina, Ketua Kingdom Family Indonesia, DPD Kalimantan Tengah, Bapak Pendeta Dr. Suryadi Singan, MTH, Ketua Kingdom Family Indonesia, DPD Kalimantan Barat, Bapak Pendeta Beni Pomanto, MTH, serta seluruh peserta yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Karena oleh kasih dan anugerah-Nya, maka pada hari ini kita semua boleh dipertemukan dalam keadaan sehat, sukacita, dalam damai sejahtera, dan dalam kesempatan yang sangat berharga ini. Ini tentu bukan sesuatu yang kebetulan, tapi Tuhanlah yang berkarya di dalam kehidupan saudara-saudara terkasih semua yang menjadi peserta, dan begitu juga di dalam perwujudan visi Kingdom Family Indonesia. Ini menjadi satu momen di mana Tuhan sedang mengundang kita semua untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam diri kita, dan mencoba untuk memahami sesuatu yang sering kita abaikan, yaitu kesehatan mental kita dan bagaimana karakter kita yang terrefleksi sehari-hari. Pernahkah kita mencoba memperhatikan ya, mengapa dalam satu situasi yang sama, dua orang itu merespon dengan cara yang berbeda. Ada orang yang tetap tenang saat disakiti, saat dihina, saat dibully, tapi juga ada langsung meledak. Ada orang yang tetap berpikir walaupun dalam kondisi yang sangat berat, tetapi ada orang yang sangat impulsif. Itulah yang akan kita diskusikan selama beberapa waktu ke depan. Kenapa kita harus tetap tenang dan kenapa kita berhenti untuk impulsif? Karena akhirnya penyesalanlah yang akan terjadi. Kesehatan mental akan mempengaruhi kita di dalam perwujudan panggilan kita sebagai hamba Tuhan. Dan akan dilihat oleh society kita, lingkungan, komunitas di mana kita berada. Sehat secara mental, berkarakter Kristus, berdampak bagi dunia, dan pasti pelayanan kita akan berkelanjutan. Pelayanan kita akan tetap bertumbuh dan berbuah di dalam kondisi apapun. Ada 4 topik yang kita akan diskusikan. Pentingnya kesehatan mental bagi hamba Tuhan dan bagi siapapun. Mengenal 7 karakter. Sebenarnya banyak karakter, tapi 7 karakter inilah yang dominan. Dan bagaimana kita mengintegrasikan prinsip iman Kristen dengan wawasan psikologi dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut di dalam pelayanan sehari-hari.
Pesertanya banyak yang masih muda ya. Jadi mungkin saya akan gabung ya adik-adik, Bapak Ibu terkasih. Kita itu diciptakan oleh Tuhan dengan sangat sempurna. Ada jutaan neuron-neuron, saraf-saraf di dalam kepala kita, di dalam otak kita ini, yang membuat fungsi otak kita itu sangat sempurna. Kalau dilihat di sini, ada prefrontal cortex. Jadi dia di bagian kening kita ini, ada dua. Ada di kiri dan di kanan. Inilah yang berfungsi untuk mengambil keputusan-keputusan. Keputusan-keputusan yang rasional. Ya, rasional. Jadi dia bukan impulsif. Tetapi ada bagian dari otak kita di antara ini sebelum ke telinga, di dalam, di lobusnya otak kita ini, ada namanya amigdala. Amigdala inilah yang mengelola emosi kita sebenarnya. Jadi emosi positif, emosi negatif. Kalau tadi di bagian depan, makanya orang ya kalau diskusi nunjuk kening, maksudnya ya pakai otak dong gitu ya. Nah sekarang kita nggak cuma kening lagi yang harus kita tunjuk, kita harus tunjuk nih antara kening di sini dan di atas sedikit daun telinga ya, Bapak dan Ibu bisa pegang daun telinganya. Di antara itulah ada yang berfungsi untuk mengelola emosi kita. Takut, marah, respon terhadap bahaya gitu ya. Saat ini anak-anak muda tadi Ibu Ketua Umum Kingdom Family Indonesia sudah sampaikan. Anak-anak muda saat ini, youth generation ya, kita ambil itu dari usia 15 sampai dengan 25. Harusnya generasi inilah yang kita harus berikan support energi yang luar biasa. Karena dengan kemudaan mereka mampu mengadopsi teknologi terbaru, tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, bergerak cepat, menjadi misionaris yang luar biasa. Tetapi apabila generasi kita yang dalam usia 15 sampai 25 tahun ini, penelitian terbaru saya mengenai youth generation, ini membuat kita miris, membuat kita menangis. Bagaimana generasi muda kita yang seharusnya menjadi penopang untuk reach the unreached, penjangkauan jiwa-jiwa, ternyata memiliki mental strawberry. Inilah yang menjadi keprihatinan dan Kingdom Family Indonesia di bawah leadership dari Ibu Ketua Umum, Ibu Dr. Anita Gisel Lubis. Ini menjadi satu yang sangat difokuskan. Bagaimana di pejuang-pejuang iman. Pejuang-pejuang iman tentu yang dilengkapi dengan tadi pola pikir yang baik, bagus, cerdas, dan amigdala, ya, bagian dari otak yang mengatur emosi, selalu mengendalikan dirinya, memiliki emosi-emosi yang positif. Dan bagaimana anak muda generasi kita sekarang ini juga memiliki memori yang bagus. Jadi di hipokampus di belakang, di bagian belakang, namanya ada hipokampus, ini mengingat memori, mengingat kejadian-kejadian masa lalu. Dan tugas sebagai generasi senior, saya, para senior Kingdom Family Indonesia, para bapak dan ibu hamba Tuhan, adalah menanamkan memori-memori positif kepada anak muda,
sehingga anak muda itu akan bangga sebagai anak-anak Tuhan. Bangga dibina, dibesarkan oleh orang tua yang mencintai Tuhan Yesus dan melakukan pekerjaan baik. Yang penuh, ada saat-saat di mana kita pastilah ya, ada saat-saat di mana kita termenung. Ada saat-saat di mana kita merasa sedih. Nah, memori positif lah. Kita akan ingat, wah, pada saat itu pendeta saya, gembala sidang saya, menjadi tempat saya untuk berdiskusi. Dan saya memperoleh jawaban atas semua pergumulan saya. Pada saat itu orang tua saya memberikan kecupan, menopang saya, memeluk saya, sehingga saya bisa melewati masa sulit pada saat saya menghadapi ujian berat, baik itu di perkuliahan saya, baik itu di dalam hubungan saya. Ini hipokampus. Di sini tugas kita orang tua. Kalau tadi kita, anak muda, generasi tua, tapi di hipokampus pada saat ini, harusnya orang tua lah yang menanamkan memori-memori positif buat anak-anak muda. Begitu seterusnya. Pada saat youth generation ini, generasi usia 15 sampai 25 atau Gen Z saat ini, generasi Z. Menjadi besar, mereka kemudian menikah dan punya 5 anak, 10 anak. Mereka juga akan menanamkan hal yang sama. Sehingga ada kesinambungan. Dan ada lagi di talamus, terletak di tengah otak, di dalam tentunya ya. Inilah yang berfungsi merilai, menyambungkan. Jadi mak comblang lah ya, mak comblang kalau ada yang cari istri, kemudian ada yang mencomblangi atau cari suami sehingga jadi. Nah, ini fungsinya talamus. Dan ada hipotalamus yang mengatur hormon otomatis tubuh kita, merasa lapar, suhu tubuh. Kalau ada orang seperti saya tuh nggak kuat dingin, berarti sebenarnya hipotalamus saya yang kurang bagus ya. Atau selalu kepanasan gitu ya, udah dingin juga ya, merasa kepanasan kipas-kipas. Nah ini hipotalamusnya. Bapak dan Ibu, kita akan fokus minimal di amigdala untuk siang hari ini. Ini kalau dilihat dari depan ya, Bapak dan Ibu tadi sudah saya sampaikan, dan kita akan fokus di amigdalanya. Ini ya kelihatan benar nih, ini amigdala, kemudian ada prefrontal cortex nih, ada 2 nih. Kemudian ada amigdala di kiri dan di kanan, dan tempatnya tadi saya sudah sampaikan. Bagaimana seseorang yang menggunakan prefrontal cortex-nya, orang-orang yang memiliki karakter yang baik, ya, sebenarnya dia melatih otaknya supaya menjadi berfungsi sempurna. Itu Bapak dan Ibu ya. Kalau kita ibaratkan sebenarnya ada orang yang berpikir, wah, saya itu belajar banyak. Jadi otak saya, prefrontal cortex saya sangat rasional. Kemudian ada juga orang berkata, wah saya nggak cenderung pemarah, enggak, saya bukan penakut, saya bukan orang yang memiliki kecemasan, anxiety, saya bukan orang, saya jauh dari situ. Karena saya banyak bermeditasi, saya berdoa, itu bagus. Tapi akan lebih bagus lagi Bapak dan Ibu, kalau kita mengcombine keduanya. Jadi, di mana fungsi otak prefrontal cortex dalam mengambil keputusan, itu juga berjalan baik, dan amigdala kita itu juga berjalan dengan baik. Dan ini bukan sesuatu yang instan.
Ya, adik-adik ya, Bapak dan Ibu, semuanya dilatih. Semuanya dilatih. Jadi seseorang yang memiliki karakter yang baik, maka otak prefrontalnya, korteks itu, akan menahan diri, akan berpikir sebelum bertindak. Saya akan pikirkan dulu sebelum saya bertindak. Tetapi orang yang karakternya tidak baik, dia akan impulsif. Tidak berpikir panjang, wah apa dampaknya, dan salah keputusan yang dia ambil. Saya lakukan saja sekarang tanpa pikir panjang. Menjadi hamba Tuhan. Ini bukan pilihan yang tepat, Bapak dan Ibu. Kita harus berpikir, berdoa. Doa itu melatih kita untuk lebih cool, untuk lebih tenang. Saya pikirkan dan saya bertindak. Ya. Saya berpikir, kemudian saya bertindak. Jangan saya bertindak, baru nanti dipikirkan penyesalan yang datang, Bapak dan Ibu. Dan amigdala kita diaktifkan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita misalnya nih punya, semua kita pasti punya ponsel ya, telepon seluler. Kalau tidak ada baterai, tidak dicas, ya, dicas di sini, kemudian sudah charging juga tidak akan bisa berfungsi. Seperti itu juga dengan amigdala kita. Pada saat kita berdoa itu nge-charging. Kemudian kita belajar, membaca Alkitab, mendengar khotbah, kemudian kita membaca buku-buku psikologi, membaca buku-buku konseling, melihat kehidupan nyata, ini semua menjadi input buat amigdala kita dalam bekerja. Kita charging lewat doa, membaca, dan kita aktifkan sehingga pada saat di dalam kehidupan sehari-hari kita akan muncul sebagai pribadi-pribadi yang mampu mengelola emosinya. Pergumulan akan selalu ada. Bullying, hoax akan selalu ada, Bapak dan Ibu. Penolakan akan selalu ada. Keterbatasan akan selalu ada. Gangguan-gangguan hidup akan selalu ada. Kita tidak akan pernah hidup di dalam dunia yang sangat ideal. Tidak akan pernah. Dunia yang ideal itu sudah hancur pada saat manusia, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Jadi kita hidup di dalam dunia yang memang sudah dikutuk, sudah cacat. Dan DNA kita pun, gen kita pun, itu mengalami kecacatan. Ya, Tuhan Yesus memulihkan kembali. Tetapi kecenderungan, free will yang ada di dalam manusia yang sudah cacat itu. Free will itulah yang akan mempengaruhi kehidupan kita pada masa kini. Dan kita berinteraksi dengan free will yang cacat. Kehendak bebas yang cacat. Dan kita sendiri memiliki kehendak bebas yang cacat. Bagaimana kita bisa sebagai hamba Tuhan dengan panggilan dan kehidupan kita masa bisa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter
karakter seperti mengelola emosi kita. Membiarkan Roh Kudus, ada 9 buah-buah roh. Dan buah-buah roh itu tentu di dalam kehidupan sehari-hari itu harus dibangun day to day. Hari lepas hari kita berjuang untuk membangun itu. Kita berjuang untuk membangun emosi-emosi positif yang terpancar, yang terekspresi. Hingga pada saat orang mengingat kita, misalnya nanti, pada saat seseorang mengingat Ibu Anita, akan ada nih, wah beliau orang yang sangat peduli dengan kehidupan sosial. Banyak berbaksos kemana-mana, energik, walaupun usianya udah di atas 60 masih kelihatan seperti 50 tahun. Suara yang indah, give hands ya, memberi uluran tangan. Nah ini yang jadi ingatan. Nah inilah yang akan ada di hipokampus kita. Apakah kita semua tidak mau pada saat diingat orang, memori positif itu yang muncul? Pada saat sekarang kita mengingat Tuhan kita Yesus Kristus, maka memori-memori positif yang ada di kita. Karena Tuhan kita memberikan legacy, warisan iman, menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang-orang yang lapar, mengulurkan tangan kepada orang-orang yang mengungsi. Pada saat ini tujuan hidup kita, maka mengelola amigdala, membangun otak kita ini hari ke hari dengan hal-hal yang positif, itu akan lebih mudah dalam hidup kita, Bapak dan Ibu. Sebelum bertindak, sebelum keluar kata-kata dari mulut kita, kita akan berpikir sebelum keluar. Apakah itu menyakiti seseorang? Apakah itu membuat orang lain menjadi sedih? Apakah itu akan merendahkan orang lain? Inilah yang akan kita bangun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita asah otak kita. Kalau adik-adik yang suka baca bukunya Stephen Covey, itu ada 7 habit, ya, mengasah, memakai gergaji gitu ya, digergaji, diasah, ya, gergaji itu diasah gitu ya, gergaji yang diasah sehingga dia berfungsi lebih baik, ya, dan berpikir dari akhir, berawal dari akhir, ya, akhir dulu. Kita pengen tadi, saya menjadi pribadi seperti apa? Apakah mau menjadi seperti Paulus, seorang dokter yang dibawa asuhan Profesor Gamaliel, seorang pembelajar, seorang yang luar biasa, pemberani, dan yang membawa banyak jiwa-jiwa yang well educated, orang-orang pintar semua? Atau mau sebagai seorang Maria Magdalena yang dengan semua kekayaannya, ya, dia seorang kaya dari semua, dengan hasil ikan, dia memiliki kekayaan, memberikan itu, membeli minyak wangi dan menjadi donatur untuk pelayanan Kristus. Mau siapa kita? Kita arahkanlah karakter kita ke situ, Bapak dan Ibu dan adik-adik semua. Harus, nah, ada 7 karakter. Yang pertama, kedewasaan mental. Jadi ada orang usianya sudah tua, tapi mentalnya masih muda. Kemudian ada orang yang dalam kondisi
serius, dia justru guyonan. Sebaliknya, dalam posisi kondisi kita sedang tidak serius, tetapi dia serius. Ini karena kedewasaan emosional. Karena itu, kita harus mengenali emosi-emosi kita. Saya ingin semua peserta untuk menuliskan emosi positif yang Bapak Ibu miliki saat ini dan emosi negatif yang Bapak dan Ibu miliki saat ini. Tolong dituliskan satu aja. Yang terbaik emosi yang Bapak Ibu miliki dan yang terjeleknya emosi yang Bapak dan Ibu miliki. Ya, kalau sudah siap, minta tolong satu orang jadi volunteer untuk membacakan. Silakan Bapak dan Ibu yang bersedia jadi volunteer. Silakan. Silahkan satu orang saja membaca apa emosinya. Jadi kalau emosi yang terbaik itu, misalnya saya orang yang sangat rajin, saya orang yang lembut, itu ya. Silahkan, silahkan Dek. Pak Raffles, saya nggak dengar ya. Karakter yang menonjol. Sudah. Karakter yang menonjol apa? Pendiam. Suka apa? Ya. Oh, pendiam Bu karakternya. Ya, yang negatif ya. Yang positifnya, Dek? Positifnya? Suka membantu. Oh, luar biasa ya. Ganti sama. Ya. Itu bukan yang baik. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Iya, jadi apakah karakter ini tidak baik? Tergantung. Jadi kalau misalnya ya tadi yang menyampaikan Mas siapa ya namanya? SMA kelas 2 Bu. Iya, Anan. siapa namanya Nak? Anan. Anan ya. Yes. Anan ya, suka membantu ya. Ini kamu perkuat. Suka membantu ini menjadi syarat utama untuk kita bisa menjadi hamba Tuhan. Untuk orang menjadi sukses, memberi tangan. Yang bukan pekerjaan kita pun kita kerjakan. Contoh,
Saya sebelumnya saya pensiunan dari Telkom dan sudah masuk di level yang tinggi. Pada saat saya menjadi staff, ya tolong ini diingat buat adik-adik kita, seorang leader yang baik, dia adalah seorang follower seorang anak buah yang baik. Pada saat dia menjadi leader, menjadi pemimpin, dia akan menjadi pemimpin yang baik. Tidak akan ada seorang anak buah yang tidak baik bisa menjadi leader yang baik. Dan dia pasti tidak akan sukses. Karena itu buat kalau masih ada anak-anak SMA di sini, tanamkan itu. Jadilah follower, jadilah anak buah, jadilah anak yang baik. Dan dari situ, langkahmu untuk menjadi seorang pemimpin besar sudah dimulai. Saat kamu menjadi staff, saat kamu menjadi anak, saat kamu membuat dirimu seolah adalah pesuruh, ya, yang memberikan tangan dengan mudah untuk merapikan tadi kursi pada saat masuk, merapikan namanya proyektor, merapikan yang ada di depan, apakah itu banner dan lain-lain. Itulah sebenarnya yang diinginkan Tuhan dari dalam hidup kita. Dan secara psikologi, ilmu-ilmu psikologi, itu juga yang dibangun sejak kecil. Kita terbiasa untuk mampu melihat orang lain, kesulitan orang lain, dan kita mendukung, kita membantunya. Pada saat menjadi pendiam, apakah itu salah ya? Introvert ya tentunya. Tidak salah. Pastikanlah bahwa dirimu nanti, masa depanmu, ya pekerjaan yang kamu harus apply nanti atau jurusan yang kamu harus ambil. Ya yang pertama tentu adalah yang pada akhirnya menjadi peneliti, menjadi di backroom, ya, konten kreator, tapi tidak orang yang muncul sebagai di front line. Bukan orang-orang yang menjadi speaker, menjadi pembicara, menjadi pengkhotbah. Tapi apabila tadi, Anan, ya, kamu pengen nih, saya pengen kok enggak jadi pendiam. Nah, mari belajar. Pertama, ingat, lihat contoh-contoh di Alkitab. Ya, Tuhan ubahkan yang menjadi pendiam, menjadi orang yang talkatif, menjadi pembicara. Caranya dengan cara apa? Mulai itu membaca dengan suara kuat, ya, Anan ya. Membaca dengan suara kuat. Kemudian masuk mulai melihat mirror, melihat kaca. Lihat kamu di sana. Soekarno, Presiden pertama negara Republik Indonesia. Bapak Presiden Soekarno. Beliau kalau pernah pergi ke Kebun Raya Bogor ya, istana presidenan yang di sana. Itu kacanya itu banyak banget, makanya ada 1000 kaca. Ya, jadi kita kalau ke situ datang gitu ya, ngelihat naik di atas meja itu. Presiden Soekarno seperti itu. Naik di atas meja, kemudian melihat dia. Ada kaca di kiri, di kanan, di depan, di belakang, kelilingnya kan banyak tuh. Jadi dia lihat nih, oh tangan saya kurang pas nih, terlalu tinggi misalnya ya. Tangan saya ini kok terlalu tinggi, oh diturunin. Oh pasnya, hai kamu semua warga bangsa Indonesia misalnya. Oh ini kurang kencang nih kepalan tangan saya. Seperti itu. Membaca, kemudian sesudah membaca praktekkan keluar, lihat kaca, dan sesudahnya praktekkan dengan orang-orang terdekat. Kalau pengen tadi, oh saya nggak pengen jadi researcher, saya nggak pengen jadi peneliti. Saya ingin depan, bukan di backroom. Ya, Ananya.
Bapak, Ibu, dan semua peserta saat ini, apapun yang menjadi kelemahan kita dan apa yang menjadi kekuatan kita, yang terutama adalah maksimalkanlah kekuatan kita. Mari maksimalkan dengan belajar dan minimumkanlah kelemahan kita. Minimumkan. Orang yang suka pemarah mencoba, kenapa saya marah? Oh ya, saya lapar. Ya, berarti jangan pernah lapar lagi. Usahakan tidak lapar, ya tidak lapar banget gitu ya, supaya nggak jadi pemarah. Nggak lucu kan, hamba Tuhan gampang marah. Hamba Tuhan lagi khotbah, kemudian di belakang itu pada megang ponsel, kita mulai bereaksi nih sambil memperhatikan. Ya, hamba Tuhan mau tidak mau harus menahan diri. Tapi seorang anak, ada yang suka pemarah, dipanggil, kemudian ngedumel, keluar kata-kata yang kurang pas. Nah, ini harus dihindari. Emosi-emosi termasuk jangan malas gitu ya. Udah siang belum mandi misalnya ya. Ini nih hal-hal yang harus dihindari, dihilangkan oleh semua anak-anak terkasih kami yang usia di 15 ke 25 tahun, dan bagi kita semua kaum yang senior, mari tadi tugas kita menuliskan, menanamkan memori-memori yang positif, sehingga memori-memori mereka itu nanti akan saat ada recall, teringat adalah memori-memori yang positif. Sekarang banyak yang menjadi NVD ya, sombong, egois itu ya, yang ter. Nah, ini karena dominan karena memori masa lalu. Oke, kemudian kita kerendahan hati, rendah hati, umumnya anak-anak Tuhan nggak terlalu somsel ya, nggak sombong umumnya ya. Nah, ketahanan mental, mampu bangkit dari tekanan, dan ini untuk diri saya juga ya. Tidak mudah menyerah, melihat makna di dalam penderitaan. Bapak dan Ibu, apapun yang menjadi duka kita, apapun yang menjadi penderitaan kita, yang Tuhan perkenankan kepada kita, bangkit. Ini untuk saya, ini untuk Bapak dan Ibu semua. Tuhan tidak pernah merencanakan yang jelek dalam hidup kita. Terkadang kita harus masuk di dalam lembah yang paling dalam, supaya suatu saat kita bisa merasakan nikmatnya pada saat kita berada di puncak gunung tertinggi. Terkadang pelayanan Bapak dan Ibu, rumah tangga Bapak dan Ibu mengalami keterbatasan, apakah itu di dalam hal keuangan, di dalam hal kesehatan, apakah anak-anak yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ingatlah, bangun mental yang tangguh, berjuang. Mari kita melihat makna di dalam duka itu, di dalam kemiskinan itu, di dalam penderitaan itu, di dalam penolakan siapapun. Lihat maknanya. Jadilah menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Saat kita jatuh lagi, ingatkan lagi ini kepada kita. Saya harus membangun resiliensi, ketahanan mental saya, ketahanan spiritual saya. Pada saat adik-adik di sini mengalami kegagalan atau bahkan tidak dianggap oleh teman-teman di dalam komunitas, oleh guru, pengen membeli sesuatu tapi terbatas, pengen ikut gaya yang up to date tapi selalu obsolete, out of date. Ingatlah, lewati itu semua dengan gagah berani.
Mungkin ada air mata, ada tangisan, ada sakit, penderita. Tapi kita dipanggil untuk menjadi pribadi. Berada di dalam lembah, yang mengalami, yang akan merasakan sungguh-sungguh nikmatnya pada saat dia bisa memandang dari puncak gunung tertinggi. Hanya orang-orang yang pernah mengalami penderitaan, menyampaikan itu akan penuh dengan semangat untuk membangun resiliensi, ketahanan untuk komunitas, untuk rumah tangga, dan untuk pribadi. Dan hanya orang-orang yang pernah mengalami penderitaan di dalam hidupnya, yang akan memiliki empat kasih sayang. Orang-orang yang tidak pernah mengalami kelaparan, bagaimana dia bercerita tentang bagaimana sakitnya pada saat lapar. Orang-orang yang tidak pernah mengalami duka, tidak akan pernah menceritakan bagaimana memori-memori yang ditinggalkan karena penderitaan duka cita. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang memiliki empati dan kasih sayang. Dan kita harus bisa berkata, tidak pada saat tidak, ya pada saat iya. Karena apa? Kita harus menjaga keseimbangan hidup kita juga. Sebagai hamba Tuhan yang dengan kesibukan yang sangat tinggi, ada burnout, kelelahan emosional. Terkadang sebagai ibu, sebagai ayah juga mengalami kelelahan emosional. Karena memikirkan anak-anak, memikirkan suami, memikirkan istri, memikirkan jemaat. Ada burnout, kelelahan. Apabila kita tidak tercakap, ya, tidak cukup mampu untuk mengelola keseimbangan hidup, maka disitulah butuh komunitas. Komunitaslah yang akan membantu kita untuk bisa lebih berempati, bisa mengelola batasan-batasan keseimbangan dalam hidup kita. Dan saya memperoleh itu di Kingdom Family Indonesia dan komunitas-komunitas lain yang saya ikut bergabung. Karena itu Bapak dan Ibu, jangan hindari komunitas. Masuklah di dalam komunitas kita, memampukan kita pada saat kita tadi mengalami berada di dalam lembah. Dan dari situ kita akan bangkit kembali. Bapak dan Ibu, spiritualitas, ya, relasi jujur dengan Tuhan, itu bagi saya, itu didukung oleh hubungan saya dengan komunitas. Saya tidak cukup mampu untuk membangun hubungan yang jujur, hubungan yang otentik, hubungan yang tulus dengan Tuhan. Komunitas membantu saya. Siapa itu komunitas saya? Gereja, komunitas yang memiliki visi yang sama seperti Kingdom Family Indonesia, ya, dan komunitas mungkin tetangga kita, teman satu lingkungan, satu RT, satu RW, yang satu visi tentunya. Ini akan mendukung kita untuk bangkit kembali di dalam iman. Ada ketulusan, ada kejujuran di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tidak pura-pura. Dan kemudian kita mampu untuk membangun kembali kehidupan kita dengan mindset, pola pikir yang baru. Tidak stagnan di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam perkuliahan. Jadi, buat kita semua,
ketahanan, kedewasaan emosional. Mau tidak mau, kita harus latih. Sehingga kita tidak reaktif. Reaktif itu langsung tidak menerima gitu ya. Wah, enggak. Ya, belum apa-apa sudah nolak duluan. Walaupun dari seseorang yang bisa menerima seseorang kemudian ada seseorang pada saat mengalami tantangan hidup, apakah itu dari jemaat, apakah itu dari sekolah, apakah itu dari kampus, apakah itu dari rumah tangga, kemudian putus asa, hopeless. Karena tidak, kemudian kita bisa melihat balon itu kita tiup semakin besar, semakin besar, semakin besar. Inilah ketahanan. Kita tarik, kita tarik, kita tarik. Sampai di mana dia mampu. Balon yang kita harapkan adalah saat ditarik, saat ditiup sebesar-besarnya, dia memberikan bentuk yang semakin besar. Dan tentu daya untuk terbangnya juga akan semakin besar. Resiliency, daya juang. Dan orang-orang yang memiliki kedewasaan emosional, kerendahan hati, ketangguhan, akan memiliki empati. Orang-orang yang empati ini akan mampu untuk menjaga keseimbangan hidupnya dan menghindari burnout. Dan sekaligus dia akan mampu membangun hubungan yang jujur, hubungan yang otentik dengan Tuhan kita. Dan dia akan selalu berusaha dan berusaha mengikuti. Apakah itu seminar-seminar, mengikuti kuliah-kuliah, mengikuti momen-momen di mana di sana ada sharing session, ada berbagi. Dan suatu saat dia akan melakukan sharing session ke orang lain. Jadi seperti multi-level marketing. Akhirnya ya, dari 1 ke 3, dari 3 ke 9, terus seperti itu. Kebayang saat ini jika kita misalnya memiliki, kita lihat garis keluarga kita orang-orang pengikut Kristus ini adalah orang yang sangat terbiasa dengan silsilah. Silsilah Tuhan kita itu ada. Bayangin silsilah kita misalnya dari 4 generasi di atas, anaknya 1, turun lagi jadi 5 kali 5 jadi 25, yang 1 mau 1, maka terus akan 1. Seperti itu juga dengan kita. Ada orang-orang hamba Tuhan, pengikut Kristus yang memiliki karakter yang baik. Kemudian dia sharing ke yang lain, membangun karakter orang lain, terbentuklah karakter yang baik. Dan jadilah pengikut Kristus yang memiliki karakter yang baik, yang dibutuhkan di dalam penjangkauan jiwa sakit. Pada saat kita menjadi pelayan Tuhan, pada saat kita bekerja di marketplace, di dunia-dunia sekuler kita, apapun panggilan kita, apakah menjadi dosen, menjadi konselor, menjadi guru, menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan, kita tidak akan mengalami namanya penderitaan karena tekanan. Burnout, lelah gitu. Lelah sebenarnya dia lelah karena dia membiarkan kelelahan itu menumpuk di dalam pikirannya, di dalam perasaannya,
di dalam tindakannya. Ya, jadi manusia, tubuh, roh, dan jiwa. Apa itu jiwa? Apa itu mental kita? Ya, apa itu kesepikir? Ya, cara kita merasa dan cara kita bertindak yang sehat. Bukan menjadi orang yang gampang murung, cemas, depresi. Pada saat kondisi apapun, saat tekanan pelayanan tinggi, kita tetap bisa tadi memiliki daya tahan, resiliency. Pada saat melihat seseorang yang sangat ngeyel gitu ya, sepertinya apa yang kita omongin dia semua terima, tidak gitu. Kita empati kita muncul. Pada saat kita merasa kok nggak ada yang mendukung saya gitu, kita kembali nih melihat dengan kasih. Pada saat kita akhirnya banyak pekerjaan 1, 2, 3, kita memiliki kemampuan untuk memilah mana yang menjadi prioritas, yang penting dan menjadi prioritas. Yang tidak penting tetapi ada juga yang tetap menjadi prioritas gitu. Mana nih dipilah-pilah di dalam satu kuadran tentunya. Sehingga kita tidak akan menjadi pelayan pengikut Kristus yang gampang lelah. Tidak kehilangan arah. Walaupun banyak tuntutan, ada ekspektasi. Ya, orang mungkin kecewa dengan kita, tetapi itu tidak membebani kita. Karena kalau kita pikirkan semua Bapak dan Ibu, kita tidak akan mampu sebagai manusia. Nah, disinilah kita akan mampu memfilter apa yang harusnya kita lakukan dan apa yang nanti bisa kita lakukan. Dari sehat, fondasi bagi karakter yang kuat dan memberikan pelayanan yang memiliki dampak yang baik. Pelayanan yang berdampak tentunya akan berkelanjutan. Didukung, dibangun di atas karakter dengan fondasi yang benar dan kita bisa berdiri teguh. Membangun rumah jika fondasinya kuat, maka bangunannya akan berdiri teguh. Iman yang kuat, kesehatan mental kita, mental yang sehat, komunitas yang sehat. Ini Bapak dan Ibu. Kita boleh sehat secara mental, kita memiliki iman yang kuat, tetapi kita bergaul dengan komunitas yang tidak sehat. Itu akan mempengaruhi kita. Bapak dan Ibu, bergaul dengan orang-orang baik, belum tentu kita baik. Harus ada usaha untuk kita menjadi baik. Tetapi pada saat kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, yang perilakunya, kita akan menjadi buruk perilakunya. Karena itu Bapak dan Ibu, bergabunglah dengan komunitas yang sehat. Bergabunglah dengan gereja yang mendukung untuk kita bertumbuh. Bergabunglah bergaullah dengan hamba-hamba Tuhan. Pengikut-pengikut Tuhan yang memang memiliki karakter yang baik. Dan nilai-nilai itulah, karakter itulah nanti yang akan membangun kita. 10 tahun yang akan datang, saya akan tetap seperti ini. Tidak akan ada, kecuali saya membaca buku, bergaul dengan orang-orang hebat luar biasa, kemudian kuliah terus atau belajar terus, itulah yang akan membangun saya, yang mengubah saya. Bapak dan Ibu akan tetap seperti saat ini. Dan ini saya sudah praktekkan. Apabila Bapak dan Ibu tidak membaca buku, tidak membaca
firman Tuhan, tidak bergaul dengan hamba Tuhan, tidak bergaul dengan orang-orang yang pembelajar. Tetapi pada saat Bapak dan Ibu bergabung dengan komunitas-komunitas yang sehat, maka hidup, nilai-nilai kita, karakter kita akan diubah. Apa itu nilai-nilai? Nilai-nilai itu seperti batang pohon, seperti pohon. Nilai-nilai itu adalah akarnya. Dan karakter itu adalah batangnya. Jadi karakter itu sudah, kemudian sikap apa yang kelihatan ya, mulai nanti dari daun sehingga sampai dengan buahnya. Sikap itu adalah daunnya dan ranting-rantingnya, dan kemudian buahnya itu yang kelihatan itu adalah hasil dari nilai yang dia miliki dan batang yang mendukung, yang menopang dengan kokoh, yang menyalurkan makanan, yang menyalurkan nilai-nilai itu sampai dengan cabang, daun, dan buah. Nilai-nilai itulah yang dibangun. Jadi pada saat siang hari ini, kita mendiskusikan nilai-nilai kita sebagai pengikut Kristus, nilai-nilai psikologi yang kemudian akan membangun satu karakter yang kelihatan, yang akan menopang dan akan memberikan buah yang manis. Visi akan terrealisasi. Visi Kingdom Family Indonesia menjadi rumah pemulihan bagi kesatuan tubuh Kristus untuk turut serta menuntaskan amanat agung. Buahnya nanti. Karena apa? Nilainya sudah, dan membangun batang pohon yang kokoh yang akan memberikan makanan kepada ranting, daun, dan buahnya akan manis. Itulah Bapak dan Ibu yang akan selalu mewarnai kehidupan kita. Sehingga Bapak dan Ibu, pada saat tenang, saat tertekan, kita sudah terlatih. Prefrontal korteks kita, amigdala kita seimbang. Mengambil putusan yang rasional dan juga emosional yang non-reaktif. Sehingga menghasilkan yang matang, buah yang manis. Ada pengalaman kita tentang kepahitan, kepedihan, kedukaan. Pengalaman-pengalaman ini kita gunakan untuk memperkuat batang, memperkuat karakter kita, supaya kita memberikan buah yang manis. Pola pikir kita, apa yang kita tahu, prefrontal cortex kita. Pola batin kita, apa yang kita rasakan dan kita harus ulangi di bagian amigdala kita. Memberikan hasil satu karakter tadi yang utama yang kita fokuskan di hari ini. Kedewasaan emosional, daya juang, ketangguhan emosi kita. Karena itu kata firman Tuhan, perhatikanlah dirimu sendiri dan ajaranmu. Ini referensi ya, saya tidak ambil persis dari ayatnya. Tapi perhatikanlah dirimu sendiri, ajaranmu, bertekunlah. Bertekun di sini berarti bertumbuh. Ada growth mindset tadi dari 7 karakter itu. Tidak hanya diri sendiri. Diri sendiri itu adalah awalnya. Kemudian menjadi MLM, multi level marketing, ya. Kenapa? Karena ibarat dari satu kali sungai tapi tidak ada yang keluar, dia akan berbau.
Jadi dia harus mengalir terus. Ya, ada feedback, ya. Dia seperti looping yang mengalir dan mengalir terus. Tumbuh bersama-sama jauh lebih baik dibanding bertumbuh sendiri. Ya, pohon-pohon pada saat banyak pohon, maka pada saat ada angin akan ada penahan-penahan. Ibarat membangun rumah, ada tiang-tiangnya yang beberapa, kalau hanya satu tiang, sekuat apapun tiang itu, rumah itu tidak safety, tidak aman. Tapi pada saat ada tiang yang mungkin setiap 3 meter ada tiang-tiang cor, gitu, maka rumah itu akan kokoh. Kita melihat Elia, perjalanan dari Elia, seorang hamba Tuhan dari puncak kemenangan, membunuh dewa-dewa Baal, menuju lembah kelelahan. Lelah karena apa? Tekanan. Terkadang hidup kita, wah saya baru diberkati Tuhan. Jemaat bertumbuh, sevisi, rumah tangga fine semua, anak-anak dengan tadi, pada saat berada di lembah. Ingat, pakailah itu untuk membangun daya tangguh. Karena itulah kita akan merasakan kasih sayang Tuhan. Di dalam kehidupan saya mengalami pasang surut. Pasang surut di dalam kehidupan sebagai pribadi, pasang surut di dalam kehidupan rumah tangga, pasang surut di dalam karir. Pasang surut juga di dalam hubungan saya dengan komunitas. Tapi pada akhirnya di dalam meditasi saya, Tuhan, saya berada di lembah yang paling curam pada saat itu. Dan saya merasakan tangan Tuhan kembali. Saya merasakan Tuhan kembali menopang saya. Tadi di Kingdom Family Indonesia, Pak Pendeta Raffles cerita Emmaus. Emmaus itulah yang saya baca-baca. Bagaimana seorang Kleopas yang adalah secara tradisional menurut gereja-gereja purba. Kleopas itu adalah pak tua dari Tuhan Yesus. Pak Dennya. Tidak bisa mengenal. Dan dia murid 70. Tapi karena beban, kelelahan, dia tidak mengenal. Dan apabila yang satu lagi itu adalah Lukas, atau mungkin itu adalah istrinya, tidak mengenal. Penderitaan terkadang menutup mata kita untuk melihat kelelahan, menutup mata kita untuk melihat bahwa Kristus hadir di dalam perjalanan yang sekitar 11 kilometer yang dari Yerusalem ke Emmaus. Tapi pada saat mata disingkapkan, kedua orang murid yang sudah lelah itu mampu kembali berjalan. Bayanginlah berarti sekitar 3 jam, 4 jam. 22 kilometer. Bapak dan Ibu, adik-adik semua. Apapun pergumulan hidup kita, apapun cita-cita kita yang belum tercapai, apapun rencana-rencana kita yang gagal seolah-olah, yakinlah, sebagaimana murid Emmaus dimampukan untuk menjadi pewarta-pewarta kabar baik Injil keselamatan kepada murid-murid yang sedang berkumpul. Begitu juga Tuhan akan memampukan kita untuk berjalan dan lebih dari yang kita harapkan. Murid Emmaus yang
Dua orang itu tidak pernah berpikir bahwa mereka menjadi pewarta kabar baik yang akan membawa kabar bahwa Yesus bersama-sama dengan kami makan, minum, berjalan, bercerita, mengungkapkan semua kebenaran demi kebenaran dari kitab nabi-nabi. Dan itulah yang kita akukan untuk diri kita. Tuhanlah yang akan memampukan anak-anak kami semua di sini. Di dalam belajar meraih cita-citamu. Tetapi ingat, belajar untuk membangun daya tahan, daya tangguh, resilience di atas kebenaran firman Tuhan. Nilai-nilai yang dimiliki itu, fondasi tadi, akar itu, haruslah Injil Kristus. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan pasti pemenang di masa kini. Generasi-generasi yang mampu memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan di rumah tangga sebagai anak, dalam kehidupan di sekolah sebagai murid, sebagai mahasiswa di kampus, atau sebagai dosen. Sehingga orang lain akan melihat pancaran kemuliaan Tuhan dari semua interaksi kita. Tuhan sendirilah Numan yang akan berbicara dengan lembut kepada kita. Memberikan misi-misi yang baru. Tujuan-tujuan hidup yang baru. Ingat, terkadang kita takut, apakah saya termasuk ya? Apakah saya akan selamanya berada di lembah kelelahan ini? Ada orang lelah dulu, kemudian di puncak kemenangan terus. Ternyata saya pribadi tidak. Saya berada dari puncak semuanya. Kemudian lembah, dan lembah. Dan saya berdiri di sini, saya berbicara. Proses untuk pemulihan itu. Saya sangat yakin bahwa Tuhanlah yang akan menyiapkan makanan dan minuman. Yang memberikan semangat, yang berbicara lembut. Dan menanamkan tujuan-tujuan baru dalam hidup saya. Dan akan memampukan saya, memampukan kita semua. Melayani Tuhan dengan kekuatan baru. Melayani Tuhan apakah kita sebagai karyawan, sebagai eksekutif, sebagai dosen, sebagai PNS, apapun posisi kita saat ini. Kekuatan baru yang sempurna. Tuhan akan mampukan kita. Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan akan mengangkat kita sebagaimana Elia. Dan Tuhan sangat peduli kepada kita. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan berjalan bersama kita. Memberikan kekuatan kepada kita. Ingat perjalanan Emmaus. Itu menjadi gambaran yang nyata bagaimana Sang Kristus hadir di tengah penderitaan kita. Dan memulihkan secara nyata. Apa bukti pemulihan itu? Mereka yang sudah capek, sudah lelah, mampu berjalan kembali. Saya tidak berharap dan tidak pernah berpikir lagi akan bisa berbicara. Bahkan ingatan saya yang tiba-tiba hilang. Tapi Tuhan memulihkan saya. Membentuk karakter saya. Untuk menjadi orang pribadi yang berdaya juang, memiliki ketangguhan. Dan melayani Tuhan secara berkelanjutan. No point to return. Tidak ada titik di mana kita kembali ke belakang. Berjalanlah. Dan Tuhan akan hadir.
Dan Tuhan sendiri yang berkata, 10-10 Yohanes, ini keren banget. Tuhan kita itu datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan dalam hal ini kan hanya secara tubuh, ya, manusia, tubuh, roh, jiwa. Dalam hal ketiga, sehat, kemudian jiwa kita, mental kita sehat, sukacita, interaksi dengan siapapun. Inilah kabar baik buat kita semua. Tuhan yang kita, bukan Tuhan yang parsial, yang hanya melihat, yang menyembuhkan sakit penyakit, tidak. Sakit penyakit tubuh itu banyak tuh. Tapi lihat Tuhan kita, depresi, Elia, bahkan dia bilang lebih baik saya mati, schizofrenia Bapak Dani. Kalau sekarang ini orang bilang penyakit jiwa, orang gila. Bahkan orang yang kerasuk sembuh, jiwa yang terganggu, mental yang terganggu, tubuh yang terganggu, semangat yang lemah dipulihkan Tuhan secara total, secara komprehensif. Tidak ada yang tertinggal, secara sempurna. Dan kita akan menjadi hamba Tuhan yang memiliki tubuh yang sehat, mental yang sehat, kuat secara rohani, dan berdampak bagi kerjaan Tuhan. Tujuan kita bukan hanya sekedar bertahan. Saat ini orang berkata, untuk hidup aja udah sulit gitu. Harga-harga naik gitu. Tapi tadi 10-10, Yohanes 10 ayat 10. Tuhan kita datang untuk memberikan kita hidup dengan segala kelimpahan. Kelimpahan di dalam tubuh kita, roh, jiwa kita. Menjadi pribadi yang memiliki mental yang sehat, rohani yang kuat, pribadi yang seimbang. Tentu akan berdampak kepada pelayanan yang efektif dan luas. Pelayanan yang efektif. Ini Bapak dan Ibu yang kita harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang penemu-penemu ya yang menemukan listrik, yang menemukan teknologi telekomunikasi, itu bukan karena langsung besar temuan mereka. Dilakukan pekerjaan besar, kemudian hasil, tidak. Langkah kecil yang konsisten setiap hari. Inilah pribadi yang tangguh. Konsisten setiap hari. Hasil yang konsisten ini memberikan dampak kekuatan yang besar. Melatih tubuh kita, melatih pikiran kita, melatih roh kita. Tubuh kita latih supaya kuat. Mental kita latih dengan bacaan-bacaan, ya, khutbah-khutbah, dan interaksi komunitas, dan melatih roh kita dengan doa-doa, pujian, dan persekutuan. Inilah pribadi hamba Tuhan yang memiliki ketangguhan, yang tidak akan layu, tidak akan gampang lunglai di dalam semua kondisi. Dia menghasilkan buah-buah.
Dekat dengan firman Tuhan, berdoa, memiliki komunitas, menjaga tubuh, dan istirahat. Mengelola waktu dengan bijak dan merawat hati. Jadi emosi kita rawat. Perkataan yang jelek yang keluar dari bibir kita akan mempengaruhi orang lain. Tapi perkataan yang manis yang keluar dari bibir kita, mulut, bibir, lidah kita, akan memberikan dampak. Bagaimana mungkin mulut yang kita gunakan untuk berdoa juga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Nah, ini kita ingat. Sehingga kita merawat hati kita dulu, supaya yang keluar dari hati kita adalah perkataan-perkataan yang manis, dan perkataan-perkataan yang manis akan mempengaruhi kita melakukan tindakan-tindakan yang manis. Menjaga diri kita agar tetap melayani sesama kita, melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Di area manapun kita terpanggil, di area manapun kita bekerja, kita harus tetap mengingat bahwa itu seolah-olah bekerja untuk Tuhan kita sendiri. Karena waktu sudah hampir habis ya, jadi nanti ini udah saya share, Bapak dan Ibu bisa menerimanya dari Ibu Barita, baca, ada hal-hal yang kurang pas, silahkan saya ditanya gitu. Kita sebentar masuk ke mungkin 5 menit ya. Ada summary, ada lembar assessment sebentar ya Bapak dan Ibu. Mungkin saya bacakan ya, langsung dijawab. Saya baca aja. Jika menurut Bapak dan Ibu sangat tidak sesuai, maka kasih 1. Jadi nilai tidak sesuai dari 1, nilai sangat tidak sesuai 1, tidak sesuai 2, netral 3, 4 sesuai, 5 sangat sesuai. Contohnya ya, saya mampu mengenali emosi saya. Saya mampu mengenali emosi saya. Kalau sangat mampu buat 5 atau 4. Tapi kalau biasa-biasa aja, kali nilainya 1. Bisa ya Bapak dan Ibu ya? Ya Bu Barita, saya baca aja ya Bu. Bu Barita. Ya Bu, silakan. Oke, saya baca jadi langsung jawab ya. Nomor 1, saya mampu mengenali emosi saya. Silakan, apakah 5 yang tertinggi, 1 yang sangat tidak sesuai. Udah, nomor 2, saya tidak reaktif saat menghadapi konflik. Maksudnya gini, saya tidak gampang marah walaupun ada yang memarahi saya. Coba itu bahasa ininya. Apakah sangat sesuai, kasih 5, yang paling rendah kasih 1. Saya lanjutkan nomor 3, saya sadar ketika saya sedang lelah. Saya tahu kok saya sedang lelah. Nah, oke, itu yang ketiga. Kemudian masuk ke 4. Saya berani mengakui kelemahan saya. Saya berani mengakui kelemahan saya. Saya tidak pernah berpura-pura. Nomor selanjutnya ya, nomor 6. Selanjutnya, saya terbuka terhadap kritik. Saya terbuka terhadap kritik. Selanjutnya,
Saya setia melayani dalam Tuhan dalam kondisi apapun. Saya setia melayani Tuhan dalam kondisi apapun. Saya mampu bangkit setelah penderitaan. Saya selalu, nomor 10, saya memiliki hati untuk mendengar orang lain. Saya memiliki hati untuk orang lain. Saya melayani dengan baik dan penuh kasih. 12, saya tidak merasa terganggu saat orang lain membawa masalah ke saya. Saya tidak merasa terganggu saat orang lain membawa masalah kepada saya. Selanjutnya, saya memiliki waktu istirahat yang cukup. Saya tidak memaksakan diri. Kemudian saya menjaga keseimbangan hidup. Selanjutnya, saya jujur kepada Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh dari hati saya. Saya membawa perasaan saya kepada Tuhan. Dua satu 7 kali 3 ya. Ini 19 berarti. Saya terbuka untuk belajar dan berubah. Saya belajar dari pengalaman saya. Saya melakukan evaluasi terhadap diri saya. Oke, Bapak dan Ibu semuanya. Ada 21 ya pertanyaannya. 21 jadi. Boleh tanya Saya ada enggak ya yang nilainya sekitar 100. Jadi jumlahin ya. Tadi kan angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya nanya, dari semua itu jumlah dulu, Bapak dan Ibu. Nilainya di jumlah ya. Iya, nilainya yang dijumlah. Nilai tadi diberi nilai 1, 2, 3, 4, 5. Tadi kan nilainya 1 sampai 5. Ada yang jumlahnya 100 enggak?